Aduh, di mana itu? Kayaknya ada noise di sini. Saya salah tempat ini. Nanti sebentar pindah. Oke. Kayaknya saya lagi di pantai, Pak. Dengan Iya kah? pohon kelapa dan Di sebelahan kita. ombak-ombak itu. Enggak, Oke, enggak. Kalau mau, siap-siap. halo. Ini kebetulan teman-teman beberapa sudah hadir. Coba saya absen dulu ya. Ini ada dari AP, ada Mbak Reni. Terus juga dari hubungan internasional sudah hadir juga. Dari komunikasi ada Mas Hari. MIP sudah hadir. Dari IP ada Pak Koprodi, Pak Reza di sini, dan juga dari AB Mas Roshid. Tadi ada Mbak Frida juga dari psikologi. Mungkin nanti sambil berjalan teman-teman yang lain juga akan bergabung, Pak Asmi. Jadi mungkin bisa kita mulai saja ya. Mengganggu sekali nggak sih suaranya? Lagi ada konstruksi di depan rumah. Maaf, maaf. Baik, mungkin kita mulai saja ya, Pak Asmi. Enggak kedengaran, Bu. Enggak kedengaran, Bu. Mungkin active noise cancelling-nya udah muncul. Bagaimana? Saya nggak lupa bawa Ya, anu, bawa ini. enggak ada Ini suara kok. kedengaran nggak? Aman suaranya. Kedengaran? Oke, terima kasih. Baik, mungkin kita mulai saja ya Bapak Ibu sambil menunggu sebentar saya aktifkan rekamannya dulu. Ini nggak bisa direkam ya? Oh sebentar. Saya izin record dulu ya Bapak Oh, Ibu supaya siapa nanti hostnya? uh, saya 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 izin record dulu. Nah, Oh sebentar. Oke. Recording in progress. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul pada sore hari ini. Saya dari Pusat Penjaminan Mutu FISIP, mohon maaf karena mungkin mengabarinya mendadak ya, karena kemarin itu juga eh, ide untuk berkumpulnya ini juga spontan gitu ya. Kebetulan karena ada banyak pertanyaan dari teman-teman GJMS terkait persiapan di masing-masing program studi yang saya pribadi saya ada kekhawatiran salah menjawab gitu, karena saya pribadi belum menguasai. Oleh karena itu saya meneruskan pertanyaan-pertanyaannya kepada yang lebih menguasai, yaitu Pak Azmi yang sudah bergabung membantu kami dari FISIP. Semoga hasil dari hari ini bisa bisa fruitful dan juga teman-teman di semua prodi di FISIP bisa on time gitu ya mensubmit AMI yang deadline-nya sudah tanggal 25 nih sedikit lagi gitu. eh Sebentar. Oke. Baik, mungkin itu pengantar dari saya, Pak Asmi. Tapi secara garis besar, beberapa poin yang menjadi pertanyaan teman-teman kemarin sudah sempat saya diskusikan dengan Pak Asmi. Mungkin ada beberapa indikator atau item yang perlu dijelaskan lebih dalam nih. Sebenarnya item yang diminta seperti apa, dan juga mungkin ada teknis sebenarnya di beberapa sheet yang teman-teman kesulitan untuk menginput datanya seperti itu dari beberapa poin yang kemarin sudah saya share ke Pak Asmi. Dan mungkin saat ini juga teman-teman kemarin sudah saya kasih PR Pak Asmi. PR-nya adalah mengumpulkan list pertanyaan dan kegalauan mereka sehingga nanti mungkin setelah Pak Asmi menyampaikan pemaparan singkat terkait mungkin mekanisme sederhana bagaimana mengisi dan ketentuan-ketentuannya maka nanti saya akan persilahkan teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan ataupun kegalauannya dalam melaksanakan proses pengisian AMI ini. Baik, untuk kesempatan berikutnya saya serahkan kepada Pak Asmi. Silakan Pak Asmi. baik, terima kasih banyak, eh, Bu Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, mungkin saya terangkan dulu ya instrumennya ya sedikit ala apa sih motif di balik penyusunan instrumen itu, kemudian dampaknya apa nanti untuk prodi ke depannya gitu. Dan langkah selanjutnya apa yang akan di sebenarnya ada Pak Irsan kah masuk sudah? Belum Belum ada ya? sepertinya, belum Pak. Saya chat dulu. Tadi beliau mau ikut katanya. Oh siap, Yes. siap. Karena hari Senin kami ada undangan di ekonomi bisnis. Nah, Oh masuk siap. ya di di tempat beliau. Baik, saya izin share screen Bu ya. Mohon izin. Saya ambil contoh Silakan. ini S2 Administrasi Publik kalau nggak salah. Atau ada yang mau jadi relawan? Siapa? Prodi apa? S1 ya? S1 aja deh supaya nyaman. Mangga, mangga. Siapa? S1. S1 ini MIP deh ya. S2 tuh Teman-teman MIP ya? S1 mungkin ada yang mau jadi relawan nih untuk dibahas. Ilkom Apa aja contoh? deh, Ilkom Oh, deh. Kalau komunikasi nggak Pak Asmi. Oh, IP, IP ya. Komunikasi Oke, Pak Asmi. oke. Belum diisi Pak Asmi kalau IP. Oh, Ilkom boleh IP mau Ilkom. diksi. Komunikasi, Ilkom. komunikasi. Heeh. Oh, Ilkom ya. Oke. Ini saya aksesnya kayaknya pakai akun dari luar. Nah, betul kan? Nggak apa-apa. Ya, ini saya hanya view only ya, jadi tidak akan Ya Pak, bisa siap. mengedit. Jadi nanti misalkan ada teman-teman kendala, misalnya nggak bisa tambah ini Pak. Kemarin itu ketemu nggak bisa tambah row kalau nggak salah, nggak bisa Iya tambah betul baris Pak, kalau itu nggak saya salah. Pak. Maksudnya, Betul Pak. di mana Pak? Nah ini juga ada yang nggak Di sinkron nih Pak. Sebenarnya di sini kalau dilihat di kurikulum, coba boleh ke bawah lagi apa ya? Izin Pak, ke bawah sedikit. kurikulum tuh kan satu ya. Ya, Ya, enggak. Nah, ini kan udah benar kemarin Pak. Ini udah benar. Kemarin itu cuma 30 di sini. ya. Kemarin cuma 30. Setelah dapat laporan itu langsung kami perbaiki Pak. Ya, nah ternyata ada yang nggak sinkron lagi Pak. Kalau kita kembali ke capaian tadi Gimana yang Pak? pertama, itu nggak sinkron dia Oke. karena dia diambilnya dari E35. Jadi hitungan kurikulum di sini masih 35. Yang Misalnya AMI yang 61. Nah, nih tersedianya kurikulum 6061 coba Pak. Mata kuliah pilihan. Oh, udah mata kuliah pilihan mana RPS. Oh, udah nah, ini RPS coba lihat Pak. RPS. Ketersediaan RPS mata kuliah. Nah, ini cuma sampai 45 Pak. 45. ya, Sementara itu barisnya di 6.1 tadi itu sampai E85. Nah, sehingga dia nggak sinkron itu di situ tadi. oke, Jadi oke. nggak sinkron antara data yang capaian di depan dengan Sebentar, sebentar. yang Ini yang kayaknya ada di kami agak, ya nanti nggak apa-apa Pak. Ini kami anukan ya. lagi. Itu Gimana tadi? Pak, Gimana satu. tadi? Dan yang Oh, kedua oke. juga dicoba dipublikasi sebenarnya Pak. Publikasi. Ya, dipublikasi 9.2. Bentar, bentar Pak. Saya login supaya bisa ngedit dulu Pak. Oke, siap, Ini siap, langsung. siap. Jangan-jangan nanti semuanya yang kena ya. Semuanya yang kena. Jangan-jangan. Bentar. Ini kok ganggu ya. Saya tutup dulu. Kita hide plotting. Oke. 9 berapa tadi? 6 Dan 4 6 berapa tadi? publikasi. 604 ya. Ya, yang 604 RPS. ya. Ya, itu cuma sampai E45 kan Pak? Itu Pak. Bentar Pak. Terus presentasi mata kuliah wajib itu kayaknya juga sampai E45 itu Pak. Di isian-isian itu. Nah, jadi beda antara yang di sini yang Bapak klik sekarang itu dengan yang capaian Pak. Karena di sini di jumlah MK itu kan 40. Yang wajib sampingnya itu kan sampai E berapa itu Pak? Sebelahnya Pak, kiri. Bentar. Kirinya Ini G4. yang E. Jumlah MK coba Pak. Nggak perlu Pak. Izin. Nggak perlu di add. Bentar. Nggak, ini langsung ambil dia Pak. Ya. Oke. Saya copy paste aja. Oke. Jadi, Ya. bentar. Nah, Pak, aman. Nah, kan akhirnya melampaui Pak. Nah, yang maksud saya kayak gitu. Jadi Oke. ada beberapa yang ini yang semestinya melampaui cuman akhirnya Oke, dicapai publikasi Pak. melampaui. Ya. Terus Iya. publikasi Pak, lagi Gak apa, Pak, yang izin penting Pak. dilaporkan Pak. Ya. Hmm. Izin publikasi Pak juga lagi Pak. Di 9.2. 9 9.2. 902. 0902. Eh, Mana sih? 0920. Nah, 0920 dan 0921 Pak. iya. Nah, Oke. itu udah terisi kan Pak, padahal udah diisi dan udah diisi di bagian publikasinya. Jadi nggak tersinkron dia dengan data yang dicapain ini. Bentar, bentar, Pak.
publikasi ya di Ya, sini ya. betul. Nah, Oke, ini internasionalnya 36 gitu ya. Oke, saya nasional ambil 36, dulu ini internasional 35. C4. Ya. Dan Nanti kami perbaiki. iya, siap Pak itu. Bentar, internasional. Internasional ya, Iya, internasional. betul Pak. Jadi, eh, benar tiga enam dan 5 ya, benar ya? Coba itu udah bener kan? 26%. Iya kan 36 dan 5 kan? Oh iya, benar, 5 dan benar, tiga benar. enam. Benar, benar Pak, benar Pak. Benar Pak. Oke, udah. 36. Oke ya, Iya. citasi. Oh, ini juga salah nih citasi. Ya, Bentar. kayaknya salah ya Pak. Kayaknya itu saya belum Oke, isi sih Pak sitasi Pak, kami cuman kayaknya ke copy yang data sebelumnya. itu dia. Citasinya masih nol. Serius nih? Iya, masih 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 sementara diisi Pak itu Pak. Oh, oke. Saya tambahkan sampai 1000 aja yang hitungnya. Biar gampang. Ya, betul Pak. Jadi bisa sampai ke bawah Pak. Nah, ini biar jadi temuan kami dulu Pak ya. Nanti saya tandai Ya, dulu. siap siap Pak, Terima siap. kasih banyak. Makasih Pak. Semuanya ini citasi E1, oke. If error. Oh, oh enggak. Bener aja. Bener. Bentar, Pak. Saya kembalikan dulu, Pak. Karena dia Iya. harus dibagi dengan jumlah dosen home base. Bentar, Nah, itu dia Pak masalahnya di ini kita nggak bisa lihat jumlah dosen. bentar. Biar Yang saya saya perbaiki kira dulu. itu misalnya gini Pak. Mestinya kan Mhm. terintegrasi ya dengan jumlah dosen ya Pak ya. Nah, itu yang nggak saya lihat di Ini udah ini ngambil Pak. dosen home base-nya, Pak. Ini udah ngambil dosen home base dia kalau yang di sini. Oh, udah ya, oh ya, benar. Ini yang ngambil dosen home base. C4 udah, S1 udah. Cuma yang tadi yang ini tadi ya. Mana tadi? Jurnal internasional ya. Iya, Dia nasional ngambil internasional. C3, publikasi 90 publikasi C3. Nah, pertanyaan saya gini Pak, apakah yang dipublikasi ini kan ada nama-nama nih untuk mengintegrasikan dengan Mm-mm. dosen home base, apakah mestinya yang nama penulis ini juga diperlakukan seperti yang tingkat ini Pak? Jadi ada pilihan gitu. Eh, Atau enggak nggak perlu ada, ya? Pak. Nggak ada. Enggak ya. Jadi Berarti udah benar selama ya. di dalam artikel yang tidak ada nama dosen, yang dihitung itu jumlah judulnya, Pak, bukan jumlah dosennya. Oh, oke, sip 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 Pak. Oke, ya, aman Pak. Ah, kami ngitungnya itu dari tingkat ini, Pak. Nih, kami hitungnya dari tingkat. Karena kan dihitung tuh Oh, jumlah oke, judulnya. benar, benar, benar. Walaupun Iya, dosennya benar di sini benar. ada 10, tapi hanya satu artikel, kan cuma satu artikel terhitung, gitu, Pak ya. Ya, 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 ya. Jadi kami ngambilnya datanya dari yang nasional Oke. internasional ini, gitu, Pak. Nah, Ini untuk kami perbaiki ketercapaiannya dulu tadi itu sebentar. dia Mungkin dari ada, dibagi berdasarkan persen kan Pak? Ketercapaian publikasi itu dia ya, ini dibagi persen kan. Jadi kalau misalnya 36 betul. tadi nasional, dia Mm, berapa persen dari jumlah dosen gitu kan Pak? Baginya ya. mm. Oh, ya, oke, Iya. sip. Mm. Ini aja Pak, salah. Dosennya ada berapa nih? Dosen Ilkom Dosennya 14 ada Pak. berapa? Mungkin karena belum selesai ya, jadinya masih masih 0,0 gitu loh, Pak. Kalau dosennya sih udah Pak, dosennya. Dosennya Bentar ada. ya. Oke. Ini harusnya totalnya 5 bagi berapa jumlah total dosennya, Pak? 14 Pak. 14 ya? Mm-mm. Oh iya, 35% harusnya ya. Oke, nanti kami Ya, perbaiki dulu, Pak. siap Saya siap tandai Pak. dulu ya. Ya. Pak Asmi, Berarti tadi boleh yang motong sama sedikit Pak Asmi? supaya saya tandai dulu. Oke, Pak oke. Asmi, Oke. mengonfirmasi saja untuk jumlah dosen. Karena gini, ini kan ada Hmm. teman-teman CPNS yang baru masuk di bulan Juli atau Agustus ya. Itu apakah ikut disertakan? Hmm. Atau karena kan yang dihitung di TS Hmm. 2023 ya Pak? Apakah Ya. dosen CPNS ini juga diikutkan sebagai jumlah dosen tadi, ataukah hanya dosen yang di luar CPNS? Masuknya kapan, Bu? Masuknya Juli aja deh. atau Masuknya Agustus kapan? ya Agustus, teman-teman CPNS Agustus. ya? Agustus. Agustus. Bulan bulan apa Tanggal masuknya? 1. Tuh, bentar. Isinya saya apa? Bulan 8 Pak. Agustus 2024. Iya, Iya, betul Pak. 2002. Bentar, bentar. Saya aneh. Izin ke kamera dulu ya.
Ya, supaya agak anu. sip. Oke, siap. Hmm. Ya, bentar tadi satunya yang mana ya? Oh ini RPS. Oh, mau izin bulan apa tadi? Bulan 8 24. 2024. Berarti nggak masuk dong karena ini kan sampai Juni Siap. Berarti eh Pak Asminya kemana? Oh, berarti ini nama-nama dosen yang CPNS gak usah dimasukin yang Mbak Ainun ya? Iya, Dihapus Mas. ya. Jadi Siap. ini clear ya, teman-teman. Clear, Jadi clear, dosen clear, yang clear. diklaim itu dosen yang mengajar terdata di semester ganjil dan genap 2023-2024. Begitu Pak Asmi Sip, ya? sip. ya betul. Nah, Berarti jadi CPNS belum dimasukkan. apa tahun akademiknya itu kan sampai Juni 2024 ya? Gitu. Iya, Izin Dosen saya Ilkom ganti sisa 10 jaringan. kalau gitu. saya tahu karena 14 tuh masuk CPNS itu. Iya, bener. Mm-mm. Oke, oke, baik. Saya lanjutkan, Gih. Mohon maaf sinyalnya. Oke, sebelum saya tadi kita langsung anu ya malah ya. Mohon izin dulu saya sampaikan dulu apa motif lagi ide kenapa jadi ada ini. Karena selama ini kan kami hanya sekedar apa saya bisa bilang sih sekedar kunjungan gitu ya. Sebelumnya sekedar kunjungan, kemudian menanyakan kelengkapan dokumen-dokumen dari proses pembelajaran maupun penelitian dan PKM gitu. Jadi kemarin ada masukan dari asesor di teknik untuk membuat rapot. Bahasanya sih rapot sebenarnya mereka bilang rapot dari setiap prodi dan kemudian rapot itu akan dikumpulkan diakumulasi menjadi rapotnya fakultas yang mana nanti akan diakumulasikan lagi menjadi capaian kinerjanya rektor seperti itu. Kalau mungkin teman-teman sudah familiar dengan IKU ya, kan ditagih terus tuh tiap tahun ya IKU. Nah, itu kan ada data-datanya tuh. Nah, kemarin akhirnya muncullah ide kenapa tidak kita buat saja AMI itu dengan mengevaluasi capaiannya juga seperti itu. Jadi nanti setelah ini, setelah isian ini gitu ya, kan ngisi dulu nih eh, idenya apapun isiannya gitu ya, apapun isiannya, ada atau tidak ada gitu ya. Kalaupun memang misalkan tidak pernah dilakukan, nggak usah diisi, jangan dipaksa ada gitu. Kan merepotkan gitu ya. Misalkan ada apa apa ya? Tadi Budian ada nelpon saya pagi tadi. Evaluasi misalkan, evaluasi kesejahteraan dosen misalkan, atau kesejahteraan pegawai misalkan, kan nggak pernah dilakukan, ya sudah kosongkan aja biar itu jadi temuan nanti di fakultas, gitu ya, sehingga nanti fakultas akan aware bahwasanya oh ini harusnya dilaksanakan, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau memang nggak ada jangan dipaksakan ada, gitu ya. Kita tidak 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 sedang tidak menilai gitu aja, mau tahu memotret kondisi sekarang itu seperti apa sih gitu. Nah, di setiap prodi, apakah prodi itu memang sudah layak misalkan oh data-datanya sudah bagus nih bisa kita dorong untuk keunggul misalnya, karena kan ke depannya nanti di sistem otomasi yang dicek itu kan adalah dosen home base-nya, bukan DTPS bagaimana yang diklaim di akreditasi biasanya ya. Kalau akreditasi kan kita bisa ngeklaim dosen-dosen yang dari luar prodi ya, luar bidang keahlian kita bisa keklaim gitu. Nah, itu kan enggak. Jadi di pemutu nanti yang dilihat adalah DTPS-nya, sehingga nanti kita akan perhatikan berapa banyak dosen yang sudah S3 di prodi itu. Kalau memang misalkan masih rendah berarti kan itu perlu jadi prioritas oleh pimpinan. Untuk di tingkat fakultas nanti akan ada instrumen sendiri sebenarnya yang mana merupakan hasil dari evaluasi AMI ini. Namanya nanti manajemen fisiko. Jadi misalkan standarnya ya, jumlah dosen di fakultas itu minimal 30%, 40% lektor kepala gitu misalkan. Nah, kalau memang akumulasi dulu seluruh prodi belum terpenuhi, berarti itu jadi catatan temuan di fakultas. Yang mana nanti akan dibicarakan di tingkat universitas. Seperti itu contohnya gitu ya. Jadi sebenarnya isian real dari Bapak Ibu ini, teman-teman di prodi, itu akan menjadi bahan evaluasi sebenarnya untuk tingkat fakultas maupun universitas. Seperti itu. Jadi diisi aja seadanya, nggak usah dipaksa ada gitu aja. Seperti itu teman-teman. Jadi sehingga nanti
habis isian ini tanggal 25, rencananya di awal Oktober, awal Oktober nggak tadi kata Pak Irsan, kita akan melakukan pelatihan auditornya, gitu. Auditornya dari UJM. UJM bersama dengan P2MF-nya. Jadi teman-teman UJM-nya setiap prodi kan punya UJM ya, setahu saya ya. Tapi ada beberapa fakultas yang nggak punya gitu. Tapi mudah-mudahan nanti ada gitu. Jadi pelatihan itu nanti akan mengevaluasi isi yang dari Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya ya, merah belum tercapai, itu akan jadi temuan seperti itu. Itu akan ditanya oleh auditor nanti yang bertamu ke prodi gitu. Kalau yang merah-merahnya ini akan ditanyakan. Kenapa belum tercapai, alasannya apa gitu ya. Ya kan gampang aja ya, kenapa S3-nya kurang? Ya karena belum ada yang sedang kuliah gitu aja. Nah, berarti kan masukannya dari auditor apa nanti seperti itu. Jadi kita akan menemukan masalahnya apa, kemudian kita akan coba menggali informasinya seperti apa. Nah kan selama ini kan jujur mungkin di prodi agak tak bersuara misalkan karena harusnya kan prodi diperhatikan ya dosen-dosennya itu. Tapi kan yang sekarang terjadi itu adalah lebih fokus ke iku gitu ya. Padahal kan harusnya pengembangan kompetensi dosennya itu juga harus diperhatikan seperti itu. Nah, ini akan jadi capaian dari program studi yang akan dievaluasi kemudian dibawa ke tingkat fakultas gitu. Seperti itu teman-teman. Mungkin tadi karena ada catatan ada PR tadi ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau Saya menyampaikan lagi PR. Pak, ada Oke, PR baru silakan Pak. Oh, ini Ilkom memang banyak ininya nih Pak, banyak maunya Pak. Nggak apa-apa, Bu. Eh, Nggak apa-apa, Pak. praktisi mengajar Pak di 66. Nah, 6.6 606. 66 yang bukan dicapaian Pak, yang di bagian Oh, di slide seatnya. sebelahnya. Oke, Ah, oke, di oke. sini, di sini. 6.6 itu coba dilihat Pak. Mm. Nah, nah itu pilihan mata kuliahnya terbatas di situ Pak. Jadi nggak terintegrasi dengan mata-mata kuliah yang Oh, sebentar, yang, sebentar, yang sebentar. ada semua Nah, gitu. Di sini hanya nggak sampai berapa, hanya 15. Nah, coba boleh diklik tuh Pak. Nah, kan mestinya mata sebentar, kuliah ada 70 ya semua ya. Gitu. bentar, 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 bentar. Itu berarti validasi datanya yang salah. Tuh kan masih 27 kan? Oke, Pak, sudah tambah. Oke, siap, Sebentar, mantap tambah Pak. valid sebentar, sebentar, sebentar. D se bentar. Nggak sampai di 100 kayaknya. Mata kuliah di mana ya? Dia kurikulum ya? 61 Pak, 85 kalau saya nggak salah Ilkom ini. Oh enggak, 82. 73. Oh ya, 82 ya. Sorry. Oke. Biasanya gini. Oh, gitu Nah, caranya. bentar saya cek dulu Recording praktis. stopped. Udah banyak nggak? Ya, Ah, cocok sudah terbatas. Pak. Oh, Ya, bentar cocok. Pak, Mas terbatas. Terus saya pilih aja deh. 82 kalau nggak salah ya. Masukkan rentang yang valid. Saya pilih aja sudah. Oh, nggak bisa dia. Bentar, Pak. Saya kembalikan dulu. Praktisi mengajar. Oh, malah di sini yang ada yang lengkap. Saya kembalikan dulu ya. Oke. Teman-teman yang lain sama juga kah permasalahannya? Bukan. 666 ya? Iya Mau Pak. tanya tapi yang lain sih, Pak. Oh ya, bentar, bentar Bu. Sebentar Bu ya. Saya cek dulu ininya. Oke, nanti bolehlah. Validasi data. Drop down-nya C10 sampai C100. Udah banyak belum? Sampai penulisan skripsi, benar? Ya, Terakhirnya. benar Pak. Cocok, cocok sudah Pak. Nah, ada lagi satu Pak terakhir Pak, dikit ini Pak. Itu AMI VKTS Pak. Itu sudah saya isi tapi masih belum tersedia tulisannya di capaian Pak. Yang mana? VKTS. Sebentar tadi MBKM ya? Apa sih Eh, namanya? VKTS Pak. Satu di Enggak, yang tadi VKTS. Pak, yang tadi MBK Oh, praktisi mengajar ya? apa praktisi mengajar PM 620 kayaknya 6.2 ya. Ah, itu dia. Itu sudah. Ini saya tandai dulu. Oke.
Yang lain berarti mana Pak? PKTS. Iya. Ini Nah, itu di situ udah sesi tapi masih tertulis belum tersedia, Pak. dokumen ini kah? Dokumen oh ini Iya, itu udah sesi dokumennya di situ cuman belum belum apa belum terhitung ya. HTTPS. Oh, oh iya perhatikan ya teman-teman, ini harusnya naskah itu ini udah ditandatangani belum Pak? Oh, belum. Oke, belum, Pak. Berarti yang Di ambil aja temuan. yang udah ditandatanganin ya. Iya. Tapi kalau memang Siap, siap, misalkan siap. belum Pak, misalkan nih belum prodinya belum OBE misalkan ya, Iya, iya. belum OBE, nggak apa-apa, draft naskah aja boleh nggak apa-apa untuk Oh, nggak sementara. apa-apa itu ya, Mungkin Pak ya. Berarti itu nggak apa-apa ya, draft naskah itu ya. ya boleh Pak. Nah, untuk sementara, Oke, karena kan siap. memang belum belum apa istilahnya, belum melaksanakan OBE kan? Iya, belum, Pak. Kalau di Ini komunikasi sudah. 2025 baru mulai. Semester Ah, iya ganjil betul. tahun depan. Ya nggak apa-apa Pak. Ya. Aman aja. Ntar ini http titik slash slash 1 2 3 4 5 6 7. Dokumen rencana operasional prodi. Bentar ya, saya cek dulu. 1 2 3 4 5 6. Harusnya sih bisa. Bentar ya Pak. Ini saya tandai dulu deh Pak. Nanti Siap, tim kami yang Pak. akan ngeceknya. Oke, oke. Sudah Pak Ari? Siap, itu Sabun? aja, Pak. Oke, Nanti kalau ada apa-apa saya tanya lagi ya, Pak ya. oke, oke. Yang lain, yang lain. Ya, makasih banyak ya, Pak ya. PR yang lain, PR yang lain. Pak, mohon izin Prodi Pak, apa? mohon nanya dari Pemsos Pak. Pemsos. Bentar, saya buka. Hmm. Pembangunan sosial ya? Iya Pak. Oke. Bagian mana? Bagian yang mahasiswa itu kan ada yang aktif Hmm. itu ya. Itu di dihitungnya tuh mahasiswa yang tahun berapa? Yang 2023 genap, 2002 maksudnya angkatannya berarti yang lulus di tahun 2023 sama 2024 ya Pak? Atau gimana? Maksudnya batasannya? Oh, oh, oh ya oke. Ini jumlah mahasiswa aktif. Jadi Iya. jumlah mahasiswa aktif yang saat itu tercatat aktif pada tahun ajaran 2023-2024. Kalau mau gampangnya sebenarnya ambilnya di awal tahun 2023 dan 2024. Awal semester ganjilnya. Berarti awal 2023 genap, 2023 ganjil, Hmm. 2024 genap, 2024 ganjil gitu ya Pak ya? Banyak Sampai kan? yang Kan satu kebanyakan tahun ya? aja. Satu tahun Oh, akademik aja. 1 tahun Berarti akademik yang berarti 2024 nggak usah ya, Pak ya? 2024 kan belum masuk, Pak, Oh iya, ceritanya. Iya kan bener kan? Kan oke. Sip. sampai Juni Ya, 2024 ya, aja. ya. Masuk Mas Iya. Asmi Mm-mm. dari Jadi, psikologi, masukkan sedikit. Ini kan iya, ada indeks prestasi itu disamakan dulu, seragamkan dulu kan ada yang pakai koma, ada yang titik. Ya benar kan titik ya. Di rumusnya kan kalau koma dia nggak bisa jumlah tuh. 3.4. Kalau yang di 9 yang di lulusan tuh kadang-kadang banyak yang salah, ada yang juga 3 tahun 4 bulan setelah 3.1 kan gitu ya. 3 tahun 3.0. Iya. Misalnya Ini pakai 3 apa titik ya? ya. Dan saya cek detailnya dulu ya. Waduh, saya nggak punya aksesnya lagi nih. Harusnya settingnya. Ya, sebenarnya gini aja, isi aja dulu. Nanti kan kalau memang misalkan nggak bisa dihitung, berarti kan ganti dengan titik. Gitu Sama Pak yang ya. di yang di Tapi kalau di tempat saya koma apa masalahnya? yang Mungkin poin 9 tergantung lulusan tuh. komputernya ya. Heeh. Nah, Di sheet 9 tuh Mas lulusan tuh ada keterangan teman-teman ngisinya 3 tahun 4 hmm. bulan, seharusnya 3 titik gitu nama studi itu. Nah itu kan pakai rumus tuh. Kalau dia pakai huruf nggak kebaca tuh. Oh ini, oh iya ya benar. Jadi Mm-mm. Bapak Ibu ingat ya, kalau 3,1 itu bukan 3 tahun 1 bulan. Karena kan baginya harus 12. Jadi misalnya 1 tahun, sorry, saya nggak bisa ngedit ya. Ganti dulu. Ini, mohon izin. Eh, Nah tadi ya, lulusan ya? Ya. Nah, misalkan Bapak Ibu ngetik 3,1. Jadi tempat saya, anu ya, koma ya, tempat saya.
Jadi kalau misalkan teman-teman itu adalah oke lah, 1, 2, sorry. Kan 2 bulan itu kan ada 12 ya. Maka harusnya kalau mau dia lulus 3 tahun 1 bulan bagi 12. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, salah lagi. Nah, jadi harusnya kalau dia 3 tahun 1 bulan, 3,08. Seperti itu. Jadi dimasukkannya yang 3,08-nya itu ya, Pak? Betul. Nah, Recording in progress. seperti ini. Nah, tuh. Ya kan? 3 tahun 12 bulan ya 4 tahun ya, bener. Harusnya seperti ini. Kadang-kadang yang salah tuh di sini. Karena harusnya setahun itu kan dibagi 12 ya, bukan bagi 10. Hati-hati. Itu aja. Sama ini Pak, tadi kan yang di Ilkom kan udah disesuaikan ya. Maksudnya kayak ada beberapa data yang nggak sesuai. Itu nanti Ya. yang lain-lainnya bisa ikut diperbaiki juga nggak Pak? Iya. Biar Ini kan ya. jadi temuan tadi ya. Nanti saya anukan ke tim. Jadi karena itu jadi temuan, berarti nanti semuanya akan kami perbaiki dulu kolom rumusnya. Maklum, kebanyakan Iya. rumus. Aman-aman Pak. Oke. Ingat lagi, Mbak? Terus kalau BKD itu link bukti BKD-nya Bekerja ya. Ini. itu link bukti BKD-nya Oke. apa Pak? Kan setiap dosen ada ngirim bukti BKD ya. Cetak bukti BKD kan ke jurusan Oh berarti untuk di ditandatangani. berarti itu di-upload di G-Drive dulu baru Iya, link betul. G-Drive-nya dimasukin sini gitu ya? Betul. Oh, terus Jadi ini ganjil genapnya berarti ganjil 2023, genap genap 2023, 4. 2024. Oh iya ya, oke oke oke. Ganjil Ini 2023, berarti genap beban kerja yang diisi angka ya Pak ya. Misalnya beban kerjanya itu 80 gitu. Begitu ya Pak ya Banyaknya isiannya. Kak, contoh aja. 12 misalkan. Hah? 12 SKS Pak misalkan. Berarti Oh, Pak. Nah, gitu. ini beban Kan kerja maksudnya secara keseluruhan atau gimana nih Pak? Saya beban kerja yang agak kurang diklaim, ngerti nih. beban kerja yang diklaim. Oh, Kalau yang beban diklaim. kerja keseluruhan, teman-teman itu nggak bisa ngisi nanti. Coba Hmm. tanya, masa nanya ke dosen-dosen kan nggak mungkin. Jadi kemarin itu juga saya dapat masukan dari FKIP bahwasanya kenapa nggak semuanya aja dihitung supaya beban kerja dosen itu ketahuan ya. Kalau kita mau ngitung beban kerja dosen semuanya ya pasti lebihan kan. Iya, iya. Pertanyaannya begini, Prodi dapat dari mana datanya? Kan nggak bisa. Gitu. Gitu. Jadi daripada merepotkan Prodi untuk mencari, mending ambil aja data yang sudah diklaim di BKD dengan bukti adalah berupa BKD yang sudah laporan BKD-nya yang sudah ditandatangani. Itu dulu. Masalah nanti kelebihan dan sebagainya kan bukan urusan prodi ya. Itu kan urusan nanti fakultas gitu ya. Untuk melihat beban kerja lebihnya itu. Berarti Gitu. isiannya ini yang pendidikan-penelitian pengabdian aja yang terisi untuk Yang memenuhi diklaim, syarat yang diklaim yang ya. diklaim. Ya, yang diklaim aja. Nah, karena kalau misalkan prodi memaksa untuk mengisi keseluruhan itu nggak mungkin dapat datanya. Karena harus melihat satu-satu kan. Aku mau nggak dosen yang menyerahkan akunnya masing-masing. Karena bahaya repotnya Kaprodi, iya kan? Saya pikirnya Tapi kemarin kalau gitu, Pak. iya, kalau kita misalkan ngambil dari BKD dosen kan pasti ada laporan ke jurusan ya untuk ditandatangani dengan atasan langsung kan, atau ke WD2 biasanya, tinggal diambil aja datanya, gitu. Jadi prinsipnya tidak mau memberatkan gitu aja. Ya sebenarnya memberatkan juga sih, tapi mau gimana? Di sini. Ini untuk kedepannya nanti rencana itu kemarin sudah ada pembicaraan, nanti akan dibuat otomatis. Jadi menarik datanya adalah dari data system. Jadi setiap kali dosen mengisi di sistem itu akan terakumulasi di sistemnya prodi masing-masing. Tapi tahun depan mungkin. Tahun ini untuk ngisi aja dulu supaya tahu prodi-prodi bahwasanya isiannya itu seperti ini. Wah, ini cukup satu aja ya, nggak usah banyak-banyak Oke Pak. kan? Terus Ada ini lagi? lagi Pak, ada lagi. Ya, Kalau yang publikasi buku itu berarti publikasi buku. yang terbit di tahun 2023 Ya, start dari bulan Januari sampai Desember. 2024. Oh, sampai Desember Desember juga. aja. Nah, Oh, Desember sampai aja. Desember aja. Oh. Karena kalau publikasi kan bukan ranahnya akademik.
sorry, itu Tridharma tapi bukan ranah akademiknya. Ranahnya kan bukan pendidikan, tapi penelitian dan pengabdian. Jadi penelitian pengabdian itu dibatasi dengan tahun penuhnya. Tahun penuhnya adalah tahun keuangan, tahun fiskal dari Januari sampai Desember. Seperti itu. Oke. Berarti yang publikasi ilmiah ini juga ya Pak, yang 2023 terbit juga. di 2023 aja. Oh, oke Mm. oke. Izin Oke. Pak Asni, Ibu, karena dari tadi nyimak ini tahun 2023 aja, tapi baca chatnya Mbak Ainun 2023-2024 ya. Berarti Juli 2023 sampai Juni 2024. oh ini Betul kah? saya ketik aja ya. Saya ketik Jadi dulu yang ya. betul yang mana? Ini. Dua-duanya betul. Tapi Jadi untuk gimana? Oke, oke. akademik itu mulai dari Juli 2023 sampai Juni, sorry, kenapa nih? Juni 2024. Non akademik itu mulai Januari sampai Desember 2023. Eh, ya, gitu. Jadi kalau kalau akademik itu semuanya berhubungan dengan pendidikan. Kalau non akademik itu berarti penelitian dan pengabdian. Pak Penelitian, Hasmi, saya mau pengabdian. masuk juga. Ini kemarin Nih, memang sempat jadi diskusi juga saya sama Budian terkait data tracer study, Pak Hasmi. Jadi hmm, tracer study ini kan menggunakan tahun fiskal ya. hmm, Nah, sementara kalau kita masukkan ke borang akreditasi, selama ini kan yang diminta itu TS, yaitu ya. tahun akademik gitu. Nah, untuk AMI ini, kesepakatan kita menggunakan tahun fiskal saja kah, atau tahun akademik, Pak? Tahun fiskal. Tahun fiskal saja ya? Ya, karena data yang tersedia di laporan tracer study itu adalah tahun fiskal. Ya, Laporan tahun 2020 nggak mau itu aja yang di apa? Diambil dulu gitu. oke, siap, clear. Terima kasih. Bu Tadi Ainun, di mana? Iya, Budian. saya kok masih ini ya, masih berat juga gitu kalau memang perbedaan ini tuh membuat kita jadi ngerombak-rombak data ya. Soalnya kalau sudah borang begitu, pada kenyataannya kita akan bedah lagi tuh sesuai dengan tahun ajaran, Bu Ainun. Kan pakai TS min 5, TS min 4, dan seterusnya. Begitu. Kalau untuk tracer memang saya pahamnya memang di 1 tahun ini ya, Januari ketemu Desember gitu. Makanya kemarin saya pun bedah lagi data tracer itu untuk mendapatkan data yang tahun ajaran begitu. Itu gimana ya Mas Asmi? Apakah memang khusus AMI kita pakai data yang tadi Mas Asmi sudah sampaikan? Tapi pada Hmm. akhirnya nanti ketika kita di borang, kita akan bedah lagi itu sesuai tahun ajaran ya Mas Asmi. Bentar Bu, saya tanya dulu. Di borang tuh ada kami menyebutkan 1 tahun akademik. TS, Pak. Dia pakai TS min 4, TS min 3, Tapi kan sampai pada tidak. TS. Oh, TS Kita itu menghitungnya definisinya kan tahun sejuni ketemu akademik Juli. penuh, Pak. Iya, persepsinya adalah tahun akademik penuh gitu ya. Betul. Iya, betul. Jadi kita terbiasa selama ini mendatanya seperti itu ya. Karena kita kan, AMI ini kan maksudnya gini, AMI ini kan kita cicil, kita lengkapi datanya agar nanti di borang itu kita tidak lagi kerja, apa namanya, zerodi gitu kan istilahnya. Jadi AMI ini kayak kita tarik gitu ya untuk kebutuhan borang nanti. Makanya ini baiknya kita sepakati aja. Kalau saya sih pengennya sih tetap di tahun akademik seperti yang tadi Bu Emi sampaikan di chat begitu, agar ini ya Pak Asmi ya, agar kita juga nggak kerja 2 kali gitu sih sebetulnya. Oke. Triwulan itu 3 bulanan ya. Nah, ini kayaknya sudah rilis nih kalau dari UPT Perkasa triwulanannya. Sampai 2024, sampai Juni 2024 rilis nih sudah datanya. Mereka, nah jadi memang kalau atau gini aja, kalau memang misalkan fisik mau yang seperti itu nggak apa-apa, gitu ya, nggak ada masalah. Karena yang kami butuhkan hanya datanya aja, gitu ya. Dan ketika nanti auditor datang itu bisa membuktikan datanya seperti itu. Itu aja sih. Iya. Gimana, Itu aja. Budian? Iya, Nih, monggo gimana Bu Ainun? Iya, kalau saya pribadi juga sebenarnya Iya. kesulitan untuk menyamakan dua data ini. Biasanya memang ketika borang, akhirnya kita harus ngerombak lagi data perkasa. Kita cari data sesuai dengan TS, karena yang dimintakan data TS gitu. Makanya kemarin saya juga saranin ke Budian, ya udah pakai data TS aja. Tapi ya risikonya harus mengolah data sendiri, begitu Budian ya?
Iya, betul sekali. Uh, Jadi uh, kemarin saya itu dikirimin data mentah sama Pak Mukti Perkasa karena kebutuhan itu. Jadi saya membuat data baru, bukan ya, membuat grafik baru. Tetapi sebetulnya tidak masalah dari Perkasa sendiri kalau itu disesuaikan dengan kebutuhan di prodi, kita diperbolehkan untuk mengolah data mentah yang ada di Perkasa tersebut, begitu. Apalagi data itu selalu update, kata Pak Mukti seperti itu. Jadi kalau data Perkasa itu Januari ketemu Desember, kita bisa cut di misalkan Juni sampai Juli, begitu. Itu diperbolehkan sama Perkasa. Memang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di fakultas atau di prodi, begitu. Baik, ini catatan juga buat kami, Budian. Jadi memang harus kita sepakati, clearkan, dan juga otomatis teman-teman di prodi harus kita berikan panduannya seperti itu ya, bagaimana mengolah data sehingga teman-teman nggak kemudian nambah beban gitu untuk menghitung sendiri. Karena ketika kita lihat di webnya juga yang bisa diakses oleh admin dari admin prodi, sebenarnya data itu sudah masuk gitu, tidak berupa hasil, berupa rekapitulasi. Jadi eh ini yang juga memang perlu saya konfirmasi lagi ke Pak Mukti juga. Tapi so far kita bisa sepakati untuk menggunakan data TS dulu gitu ya, Budian. Teman-teman yang lain mungkin yang sudah mengolah data tracer tadi ada kendala mungkin silakan. Nggak ada, aman ya? Oke, berarti untuk data tracer tadi kita gunakan data TS, yaitu kalau TS bicara tahun akademik penuh, ganjil genap 2023-2024. Sementara itu, Sebentar, sebentar. silakan Pak Reja. Iya Pak, maaf Pak. Baik, terima kasih Pak Reza. Ya, itu memang kendalanya ya, karena kita mau tidak mau harus menggunakan data dari Perkasa, karena Perkasa lembaga yang memang apa ya punya wewenang untuk pengolahan data tracer study. eh jadi begini Bapak Ibu, karena memang ini yang penting kita paham duduk masalahnya terlebih dahulu. eh Jika misalnya psikologi sudah menggunakan data TS, silahkan dilanjutkan saja, tidak masalah. Seperti tadi katanya Pak Azmi, sorry, bahwa yang diminta itu adalah data. Yang diminta adalah data tracer study-nya. Sambil kita perlahan untuk memastikan bagaimana pengolahan data, mekanisme pengolahan data ini jadi lebih efektif dan efisien dengan berkoordinasi juga dengan Perkasa gitu. Untuk Pak Reza, jika memang belum diolah, berarti kita harus push Pak Mukti nih Pak ya, karena mau nggak mau nanti kita nunggu data yang ada di website sih sebenarnya dari Pak Mukti untuk bisa diolah lagi. Gitu mungkin ya Pak Reza, Budian. Sementara ini saya kembalikan ke Pak Asmi mungkin silakan. Salah. Oke. Itu saya Nah, kirim link laporan 2023 ya untuk Perkasa. Nah, itu full tuh, tapi dia dari Januari sampai Desember. benar. Karena makanya kenapa kemarin itu tidak dibatasi tidak ada komentar ya di situ ya mau pakai TS dianggap. Kalau teman-teman kan anggapnya TS itu tes akademik ya. Tapi Mm-mm. kalau di kami di FKIP TS itu adalah TS dari Januari sampai Desember. Kami nggak anggap itu akademik gitu ya. Karena di Lambdek itu jelas bahwasanya kalau selama dia tidak disebutkan TS akademik berarti bukan TS akademik gitu. Hmm. Meskipun dia berhubungan dengan akademik. Kalau kami di Lambdek, tapi saya nggak tahu ya instrumen di Ban PT mungkin berbeda seperti itu. Ya, instrumen di teman-teman maksudnya gitu ya. Ya. Jadi
Kalau sudah terlanjur sudah punya data nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman belum punya data, pakai aja tahun 2023. Yang penting itu ada datanya. Seperti itu. Sebagai info, nanti pengembangan tracer tadi sistemnya akan berada di bawah HP3M, sehingga nanti teman-teman prodi rencananya akan kami bagikan, tapi sudah langsung apa ya? Sudah langsung jadi analis datanya gitu ya. Tapi kalau memang tadi teman-teman ada kesulitan, berarti nanti bagusnya per triwulan berarti ya laporannya ya. Per 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Atau per semester laporannya. Mungkin nanti di pengembangan sistemnya akan dibuatkan seperti itu. Nanti rencananya harusnya sih karena kami lagi nunggu duit apa dana turunnya, jadi nggak bisa terus pengembangan. Mudah-mudahan tahun depan udah ada sistem baru untuk tracer seperti itu. Jadi kembali lagi ke teman-teman ya, terserah aja. Yang penting Siap. ada datanya dulu sih. Nah, itu aja. Siap. Oke. Oke, ini laporannya ya. Mohon izin. Oke, ada lagi teman-teman? Silahkan. Aduh, saya Masuk kebanyakan Mas buku. Masmi dari Prodip Nggih, Kak. Nggih, monggo. yang di sheet ini Mas, Psikologi ya. di identitas PS itu kan ada jumlah Mm-mm. penghitung rasio, itu kita tuliskan jumlah nyata langsung dibagi. Soalnya kalau lihat di PDDikti kan ada Siap ya. ada pilihan menunya tuh, dosen penghitung rasio. Di mana, Pak? Di mana? Oh, di sini. Ah, bener kayak gini Oh atau iya, ada jumlah dosen penghitung rahasia itu yang di Pedidikti, Pak. ya kan? Nggih, betul. 14. Nggih. Kalau lihat teman-teman yang lain dibagi itu. Gimana? Kalau teman-teman lain dibagi kayaknya tuh. Hah, kenapa dibagi? Kan di Pedidikti udah kelihatan ya, Nah, dosen coba penghitung cek rasio itu. prodi lain. Itu mereka bagi kan, kebiasaan di borang kan ada pembagi. Oh, saya pikir saya juga dibagi, Pak. Nah, itu. Jumlah mahasiswa dibagi Izin Pak, jumlah saya dosen. tidak di AP, saya masukkan yang tersedia di PDDikti. Nah, itu. PDDikti saya langsung masukkan Soalnya kan angkanya. jelas kan kalimatnya jumlah dosen penghitungan rasio, jadi enggak pembagi. Bukan rasionya, tapi Ah, dosennya, jumlahnya. dosennya. Tapi nggak apa, Pak. Ambil Dosennya datanya di 37 kan ya? Nggak apa, yang penting kelihatan. Ini nggak masuk penilaian juga kok sebenarnya, tapi kami mau tahu aja kalau biasanya yang diklaim di akreditasi itu berapa dosen, sedangkan dosen home base-nya berapa gitu. Karena kedepannya kan yang dihitung itu adalah dosen home base-nya, nggak lagi yang ngaku-ngaku dosen dari prodi lain ke pengembangan. Silakan. Makasih Pak Heriadi. Ada Pak lagi Mukti, teman-teman? boleh masuk Pak Mukti? Pak Mukti lagi. Pak Asmi. Kurang Halo. konsentrasi. Nah, ini terkait tadi yang Pak Asmi sampaikan soal data pemutu itu menggunakan data dosen home base. Tapi kalau Hmm. di Lamspak, Pak Asmi, kita tuh pakai data DPR, bukan bukan home base. Yang di mana? Di mana? Di Lamspak, kebetulan kan sebagian besar prodi di FISIP itu menggunakan Lamspak. Pemutunya Mm-mm. Lamspak itu menggunakan DPR, bukan dosen home base. Ada Oh beberapa gitu. yang memang dosen home base juga sih, gitu. Eh, di pemutu udah masuk. Iya, sudah masuk. Prodi apa? Contoh komunikasi ya. Misalnya ilmu komunikasi belum keluar, Pak. Ilmu pemerintahan misalnya. Oh, kemarin. S1. Hmm. 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 Ini presentasi dosen ya. DPR, Pak. Dosen penghitung rasio. Artinya dosen luar juga bisa masuk, diperhitungkan. Kalau menurut data PDDikti. Presentasi dosen tetap aja ya, Bu, di sini. Ini Pak, kalau Bapak buka matriksnya Oh, di oke, tab matriksnya. matrix, Oke. ya, Nih. dosen penghitung rasio. Silakan Pak Reja. Hmm. Ya. Ini.
Ya, oke. Ini mungkin bisa saya jawab ya. Silahkan. Jadi ini memang memang benar Bu ini. Karena bahasanya kan dosen penghitung rasio ya pada saat TS. Nanti ke depannya yang dosen-dosen dari luar luar prodi itu akan dimulai dikurangi. Misalnya ada satu nih dosen luar ya. Coba bentar. Ini benarkah nih dosen? Bentar, ini 5 ya. Dosen luar prodi, Pak. Luar home base bahasanya mungkin. Mana tadi ya? Bentar. Ada tadi. Karena minimal kan 5 ya. Iya, betul. Nah, ini mungkin ya. Ini dosennya bener nih, 38. Iya, IP Nah, banyak ini dosennya. ya Karena ini juga DPR. jadi Mas. Ini juga DPR, dosen penghitung rasio gitu ya. Jadi ke depannya nanti karena ini masalahnya kan adalah kecukupan di dosennya, kecukupan dosen di prodi itu. Jadi ke depannya mungkin gini. Ini saran saya aja ya. Mungkin prodi sudah mulai memikirkan mengurangi mengambil dosen dari luar prodi gitu. Jika jika sudah ada dosen yang memiliki keahlian tersebut di prodi. Atau bisa ditinticingkan untuk sementara sehingga nanti 2 sampai 3 tahun ke depan transfer ilmu dari dosen itu akan masuk ke dosen dari prodi itu, dari dosen di prodinya gitu. Ke depannya gitu ya. Karena kita nggak tahu nih ke depannya karena info dari Pak Ketua, Pak Hamdi, sebenarnya yang dilihat itu adalah dosen home base nanti. Makanya yang kemarin karena lam spak ini kan nanti lam itu kan nanti nggak akan diambil datanya. Maksudnya tidak akan diberlakukan lagi kecuali naik ke peringkat unggul. Kalau dia otomasi, maka itu menggunakan instrumennya BAN PT. Seperti itu. Jadi, ketetapan BAN PT itulah yang akan dijadikan. Nah, kita kan nggak tahu nih ketetapan instrumen yang baru nih tahun depan, saya nggak tahu. Tapi dari Pak Ketua kemarin yang dihitung harusnya home base, bukan DPR gitu. Cuman nih Lamspak kan DPR masih ya Iya. di sini gitu. Karena di prodi-prodi BAN PT itu semuanya ada dosen home base yang dihitung seperti itu. Jadi untuk sementara lam-lam itu akan diberlakukan sampai akhir Agustus ya. Agustus 2025. Setelah itu akan berlaku otomasi seperti itu. Nah, itu akan menggunakan standar instrumennya BAN PT kecuali mau yang mereka naik ke unggul. Kalau mau naik ke unggul baru menggunakan instrumennya LAM. Seperti itu. Beribet ya? Iya. Ya. Eh, kecuali yang ke unggul, Pak. Kecuali unggul berarti standar standar instrumennya adalah punya LAM. Nah, itu saya nggak tahu, belum tahu info itu. Untuk mereka yang sudah unggul, apakah masih menggunakan instrumennya LAM atau balik menggunakan instrumen BAN PT? Nah, saya nggak tahu, belum ada info. Nah, gitu. Ya, gitu. Jadi nggak dipermasalahkan yang ini. Makanya di sini kan ada apa? Nah, tadi di sini ya. Di sini ada dosen penghitung rasio juga. Ada masalah kok. Yang kami mau apa? Di AMI itu yang mau diperhatikan itu adalah dosen home base-nya. Kenapa? Karena kan dosen home base ada keintian apa? Yang memiliki keahlian di bidang program studinya ya harusnya. Harusnya diperhatikan adalah dosen di prodi itu. Karena kita nggak tahu ke depannya apakah nanti boleh mengklaim dosen di luar prodinya kecuali mata kuliah umum, kayak nggak masalah. Dan itu pun mungkin akan diakui sebagai dosen tetap, bukan keahlian program studi. Seperti itu kan? Oke. 4 orang. Harusnya kemana, Pak? Heeh. Oh, nah itu harus dilaporkan ke dari dua. Heeh. Oh, berarti dosen baru ya? Oh, oh, itu WD2 yang laporkan, Pak, ke Pak Agus. Oh iya, orang lagi nyusun CPNS.
Iya, oke oke oke. Iya, Bapak sabar aja, Pak. Oh, nggak langsung datang gitu. Oke, monggo silakan. PR-PR yang lain, PR-PR yang lain. Izin Pak, saya mau bertanya yang Oke, berkaitan dengan kegiatan akademik di luar perkuliahan, pengisian itu. LP. Iya, Ekstra. nah yang Ya. 4. kegiatan, Oh, akademik LP. Oke. ya akademik luar Oke. perkuliahan. Nah, ini yang harus diisikan ini apakah sama dengan rekognisi ya Pak? Rekognisi itu contohnya gimana, Bu? Rekognisi dosen yang berkegiatan di luar kampus. Bukan, Misalnya Bu. beliau menjadi presenter atau Bukan, mungkin, bukan. Itu namanya prestasi kalau yang itu. ya, Akademik luar perkuliahan itu adalah kegiatan-kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh prodi, jurusan, fakultas atau universitas yang diikuti oleh mahasiswa. Ya pokoknya kegiatan yang diselenggarakan oleh prodi atau kerjasama dengan pihak-pihak stakeholder penyelenggara manajemen di tingkat di Universitas Muhammad Warman. Contoh seminar, misalkan ada kerjasama apa itu boleh. Kemarin misalkan ya di di prodi di FKIP itu ada ESIC misalkan, Educational Studies International Conference misalkan. Nah, itu kan semua prodi di bawah FKIP itu boleh ngeklaim. Karena itu kan kerjaannya FKIP gitu ya. Nah, apakah di BISIP juga ada seperti itu? Nah, mungkin seperti itu. Boleh. Karena kan yang penting diikuti oleh dosen dan mahasiswanya gitu. Kita hanya mau lihat atmosfer akademiknya seperti apa. Nah, nah itu Pak, oh ya, masuk ya, Pak. ya Pak. Nah, Baik, berarti harus ada mahasiswa dan dosen ya Pak ya yang terlibat. betul. Nah, Bu, dosen Harus ada dan atau mahasiswa mahasiswa. yang terlibat. Maksudnya terlibat apa nih? Sebagai peserta pun cukup sebenarnya. Iya, sebagai peserta. Boleh. Iya. Foto-foto pun boleh, Pak. Iya, foto kegiatan pun boleh. Kalau ada laporan kegiatan kan bagus lagi, Pak. Kan biasanya Oh prodi atau iya, iya fakultas Pak. punya dana ya untuk kegiatan itu. Baik Pak. Satu lagi Pak yang Oke, berkaitan oke, monggo. dengan survei kepuasan Pak di 6.4 kalau tidak salah. 6.4. Oke. Ya, di survei kepuasan ini Pak yang di bagian tingkat program mobilitas mahasiswa. Nah, ini tuh sebenarnya survei kepuasan ini ditujukan untuk mahasiswa, dosen, alumni, atau hanya untuk mahasiswa aja, Pak? Karena ada beberapa kata yang di sini agak rancu sebenarnya Yang untuk mana ya lanjut? sasarannya. Misalnya ini di angka 5, tingkat kepuasan dosen terhadap layanan pengembangan SDM. Berarti kan ini untuk sebenarnya sasarannya ke dosen ya, Pak? Iya, dosen. Terus kalau misalnya, iya, Bukan kalau itu kepuasan pengguna lulusan, bukan. Beda kan bahasanya? Jadi tujuan di sini sebenarnya adalah coba perhatikan ya. Tingkat iya, Pak. kepuasan program mobilitas mahasiswa. Yang ikut MBKM siapa? Yang Oh, ikut MBKM gitu. mahasiswa. Berarti mahasiswa yang disurvei, gitu Bu, maksudnya. Oke, Kan dosen nggak ikut berarti ini MBKM ya? sebenarnya, iya, berarti ini survei kepuasan ini untuk mahasiswa MBKM, Pak ya? Betul, betul. Laporan survei kepuasannya, Pak. Betul. Yes. Enggak, gini, Pak. Ini yang sudah saya sampaikan tadi kemudian sebenarnya pagi tadi waktu beliau nelpon. Kalau memang tidak pernah dilakukan, jangan dibuat laporannya. Oke, siap Pak, siap. Kenapa? Siap. Kenapa? Iya, Biar itu benar, jadi Pak. temuan. Soalnya tidak ada di Prodia. Iya, Di biar itu prodi jadi lain temuan. juga tidak ada Pak. Ya, biar jadi temuan, nggak apa-apa. Kalau memang nggak ada, biarkan itu terisi kosong, biar itu jadi temuan. Sehingga nanti kami akan jadikan itu temuan juga di fakultas. Bahkan di tingkat universitas. Oh, selama ini ternyata
dosen MBK mahasiswa MBKM tuh nggak pernah disurvei di fakultas ini gitu. Gak apa-apa, jangan diadakan, jangan merepotkan diri sendiri gitu aja. Baik, Pak, benar-benar sekali. Oke, aman Bu ya. Kalau memang nggak ada, misalkan nih tingkat kepuasan dosen terhadap tingkat kesejahteraan, pernah nggak dosen disurvei gitu? Pernah nggak kita ngisi? Kalau memang nggak ada, nggak usah, jangan dibikin laporannya di prodi. Iya ada, tapi kan maksud saya gini Pak, datanya ada nggak di prodi? Nah, ya itu kan maksud saya. Artinya kan selama ini nggak pernah dibuka kan data itu. Nah, biar aja jadikan aja temuan gitu maksudnya. Memang sengaja ada beberapa bagian yang kami kami sisipkan supaya nanti jadi temuan. Memang sengaja. Karena selama ini nggak pernah dibuka data itu. Ah, ya ada beberapa memang yang memang sengaja dimasukkan di instrumen AMI gitu. Karena Pak Sekretaris minta supaya jadi temuan gitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Pak, halo. Oke, oke. Pak, Silakan, Bu. saya izin mau tanya, Pak. Eh, Oke. untuk yang poin 6.1 yang kurikulum, itu Mm-mm. kan ada tulisan buku ajar. Nah, Ya, ini maksudnya buku ajar itu buku ajar yang modul yang dosen buat gitu untuk mahasiswa atau buku referensi untuk mengajar gitu, Pak. Materi-materi yang diajarkan. oke. Buku ajar itu kan adalah buku yang disusun dari gitu ya. Jadi satu materi pokok dalam mata kuliah atau lebih. Jadi bisa jadi dia 14 kali pertemuan satu buku atau satu pertemuan satu buku boleh. Pokoknya buku yang dikembangkan dari bahan ajar dari susunan bahan ajar RPS-nya mata kuliah gitu. Buku ajar namanya. Beda dengan Berarti bahan ajar digital ya. Kalau bahan ajar digital itu misalkan bahan ajar digital itu kan bahan ajar apa? Dan sebagainya gitu ya Pak ya, buku-buku Gimana? bacaan ya, bahan ajar Buku digital gitu. buku buku ajar itu buku dari pengembangan Enggak, materi kuliah, Pak. Itu buku ajar. kalau bahan ajar digital maksud saya itu berarti buku-buku referensi yang kita pakai untuk kuliah gitu Pak. Bukan bahan ajar yang Bapak Ibu kembangkan dalam bentuk digital, misalnya PowerPoint. Nah, itu kan bahan ajar digital. Oh gitu, PowerPoint gitu ya. oh PPT Ya ya, berarti hampir salah kan. Oke, siap-siap Pak. Nah, kalau e-learning itu mata kuliah itu menggunakan STAR penuh nggak? Menggunakan STAR nggak? Ya, iya, iya Pak. Ntar Masuk. ya. Ya. Asik. Ya, mudah-mudahan rencana nanti ada lagi yang MOOC-nya. Ini presentasi kehadiran jangan ditulis seperti ini ya. Jadi kita nggak Wah kehitung berarti nanti. saya salah itu Pak. Ah, ya. Yang benar gimana Pak? Ya tinggal ya kan ada 80 gitu kan. 80, Gitu ya Pak. oh, Berarti saya hanya ekstra lihat ya, dulu ya. nggak bisa ngedit, Pak. Ya. 1 angkanya Pak, 80 80. Oke, siap Pak. Siap. Nggak perlu diisi persennya juga nggak apa-apa. Dia akan otomatis menghitung nanti di atas. Oke, lihat lagi Bu. berarti itu tadi ya Pak ya, bisa bisa juga dengan modul yang dikembangkan dari dosen itu ya Pak ya untuk Boleh, bahan modul boleh. ajar. Itu juga. Ya, bahan ajar. Boleh ya Pak? Ya, bentuknya modul boleh buku ajar itu. Oh iya. Ya. Oke, baik. Pendidikan anti korupsi, mantap. Pak, lagi Pak, di poin 4.1 sama 4.4 Pak. 41, nggih. Eh, 4.1 itu yang dosen home base itu kan ada sertifikasi dosen. Ya, Sertifikasi kompetensi. Bedanya dengan pengembangan kompetensi yang 4.4 itu apa, Pak? oke gini. Oh iya iya iya. Sertifikat kompetensi itu kan sertifikat yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Misalkan
Kalau nasional kan ada BNSP ya biasanya ya BNSP. Ya. Kalau misalnya internasional itu ada Google misalkan Google Certified misalkan Microsoft Certified misalkan. Itu kompetensi namanya, sertifikat kompetensi. Tapi kalau sertifikasi dosen kan jelas ya, sertifikat serdik ya, sertifikat pendidik ya. Jelas ya. Nah, jadi kalau pengembangan kompetensi bedanya adalah kalau sertifikasi kompetensi itu adalah dosen itu mengikuti kegiatan yang itu untuk disertifikasi dan mendapatkan sertifikat kompetensi namanya. Tapi kalau pengembangan kompetensi, bahkan hanya dosen itu ngikut seminar misalkan, itu kan juga menjadi bagian pengembangan kompetensi. Ikut pelatihan-pelatihan yang biasa-biasa aja. Pelatihan online pun nggak masalah. Itu pengembangan kompetensi. Gitu. Seperti itu, Bu. Mana pengembangan Tapi ini sama-sama dapat sertifikat, bukti sertifikat gitu ya Pak ya? Tapi beda Iya, Bu. sertifikatnya, Bu. Oh iya. Nah, sertifikatnya pasti akan berbeda ya, karena kalau sertifikat kompetensi itu kan dia certified, misalkan menjadi ahli di bidang itu gitu ya, kalau yang di sertifikat kompetensi. Tapi kalau pengembangan kompetensi kan paling menyelesaikan pelatihan, misalkan penggunaan AI dalam penulisan artikel ilmiah, misalkan 3JP, misalkan sudah cukup gitu. Itu pengembangan kompetensi namanya. Tapi kan bukan dia certified kan, bukan dia tersertifikasi. Gitu. Oh gitu. Oke. Baik. Oke, mungkin Oke. sementara cukup Pak. Terima kasih Pak. Oke, siap. Terima kasih banyak. Nggak ada lagi Bapak Ibu? Enggak. Silakan Bapak Ibu, Mas Mbak. PR-nya banyak Mas Ayu masih. PR-nya banyak loh kemarin tuh kayaknya. Pak mau tanya lagi. Nah, Untuk ya, yang sip. 4.3 prestasi dosen, itu 4.3, prestasinya oke. dalam hal apapun ya, Pak? Maksudnya Eh, apakah harus akademik sekali atau kayak mungkin kesenian atau olahraga atau boleh Bu, gak masalah. Karena kan prestasi itu kan tergantung keahlian dosennya. Kalau misalkan beliau hebat menyanyi, misalkan juara 1 idol misalnya, itu kan juga prestasi. Tidak masih harus akademik. Oh, Tapi oke. yang paling mudah kan akademiknya. Menjadi reviewer di jurnal nasional misalkan kan bisa aja. Yang paling gampang sih reviewer jurnal prodi sendiri sih di tingkat lokal. Dan ini Bapak Ibu, kami tidak menilai tingkatannya ya, yang penting jumlah dosennya tercukupi gitu aja. Kalian dosennya 14, maka prestasinya 14 berarti tercapai nih. Oke, baik, Pak. Oke. BKD 42 ya. Oke. Kayaknya yang 2023 udah masuk sister ya? Iya kah? Ganjil genap kan udah masuk sister kalau nggak salah ya. Kemarin saya cek malam tadi itu kita tuh sudah 3 semester di sister. Berarti terakhir kan genap ya, genap tadi ya. Berarti ganjil genap 2023, 2024 berarti sudah di sister. Ah. Gimana? Pak, saya mau tanya lagi Pak. Ya, di Yang poin 9 Pak. 9 Ya, 9 berapa? jadi 9 berapa, Bu? ya, jadi kan poin 9 itu dari 9.1 itu kan lulusan ya Pak ya. Nah, Ya. terus yang kedua 9.2 ada publikasi, terus Mhm. kepuasan pengguna, kemudian ada citasi. Nah, Mhm. maksudnya yang publikasi ini itu publikasi mahasiswa yang lulusan mahasiswa kita atau publikasi yang seperti apa, Pak? Sama yang ini, Pak, sama citasi. Ini maksudnya citasi dosen kah atau citasi lulusan atau seperti apa, Pak? Oke. Karena kan Baik. yang di poin sebelumnya kan 9.1 kan lulusan. Jadi Hmm. awalnya kami mikirnya apakah yang poin 9 ini khusus untuk lulusan gitu atau gimana? Oke, baik. 9 itu bukan lulusan, Bu. 9 itu adalah luaran. Jadi nggak mesti harus terkait lulusan. Jadi kalau 991 tuh lulusan, oke.
karena Ya. dia memang bicara tentang lulusan gitu ya. Nah ini Bapak Ibu saya sampaikan lagi, CPL kan belum terpenuhi ya karena OB-nya aja belum dilakukan. Jadi kosongkan aja, nggak apa-apa. Daripada repot-repot. Ya, jadi 9 itu tentang luaran ya. Luaran kan bisa alumni, itu kan luaran ya, lulusan gitu ya. Publikasi kan juga luaran gitu ya. Luaran dari penelitian dan pengabdian itu publikasi. Kepuasan pengguna kan juga data luaran. Citasi itu juga data luaran karena kita direkognisi hasil penelitian kita atau publikasi kita direkognisi oleh orang lain berupa citasi. Buku, HKI, dan tracer itu juga merupakan luaran gitu ya. Data-data yang dari luar gitu ya, data luaran. Hasil dari penempaan mahasiswa dan kegiatan-kegiatan dosen di kampus seperti itu ya. Jadi yang 92 ini karena tidak mesti harus terkait dengan lulusan, maka ini adalah tentang dosen dan atau mahasiswa. Jadi Oh, artikel ini gitu ya, artikel ini judul publikasinya itu adalah judul publikasi dari dosen dan atau mahasiswa gitu ya. Jadi bisa oh, mahasiswanya di sini, tapi kalau mahasiswa kan pasti ada dosennya ya. Perasaan nggak ya. mungkin deh nggak ada dosennya. Iya betul Jadi, Pak. ya. Jadi yang dihitung di sini adalah jumlah judulnya. Yang kami hitung adalah yang di sininya, di tingkatannya ini. Kami hanya bedakan dua, tingkat nasional dan internasional. Kemarin masukan dari FKIP, kenapa Pak nggak pakai yang 4? Kan ada 4 ya, internasional bereputasi, internasional biasa, nasional terakreditasi, dan nasional tidak terakreditasi. Nah itu juga kami bingung. Kami itu maunya cuma mau lihat berapa sih jurnal nasionalnya, berapa jurnal internasional, udah gitu aja untuk sementara. Nanti mungkin waktu nanti penarikan otomatis dari aplikasi itu pasti sudah 4 isiannya, gitu. Karena sudah isian dari sister. Ya. Nah, kepuasan pengguna kan lulusan, bukan lulusan, stakeholder ya, penggunanya. Ya, citasi kan dari data Google Scholar. Paling mudah sih Google Scholar sebenarnya. Tapi kalau dia Scopus, maka cek data di Sinta berarti. Oh ya. Buku, Baik. HKI, dan tracer. Ibu, aman dulu. Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Pak Inilah Asmi, Mas. tanya Oke. apa ya tadi mau tanya apa ya? Aduh, aduh. Ini soal publikasi citasi. Jadi gini Ya. Pak, kalau di instrumen akreditasinya S2 sebenarnya itu dibedakan memang Pak untuk citasi dosen dan citasi mahasiswa. Mahasiswa, ya. Tadi kesepakatannya yang di sini citasi dosen berarti ya Pak, tulisan dosen Citasi dosen dan atau mahasiswa. dan atau mahasiswa. Oke, berarti kalau mahasiswa penulis pertama lalu ada dosen penulis kedua pun bisa diklaim citasinya ya? Karena di sini sebenarnya yang dihitung adalah judul publikasinya. Iya. Betul. Iya betul Pak, benar Iya, sepakat saya Pak. itu memang kita tahu Pak, instrumen di S2 itu juga seperti itu. Di Lamdik, di Bahan PT itu pasti dipisah. Tapi kami maunya digabung aja gitu loh. Kita nggak, kan tujuannya memang untuk penyiapan data untuk akreditasi, tapi kan bukan itu yang mau dinilai gitu kan. Yang mau kita nilai itu adalah jumlah citasi dosen sekarang berapa sih? Sudah nyampe nggak 30? 30 kan nilainya 3 ya. Kalau mau 4 kan nilainya 50 per dosen per tahun. Dalam 3 tahun terakhir gitu. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kita mau lihat data citasi dosen itu per tahun. Kalau memang misalkan kurang, rata-ratanya kurang dari 30 gitu misalkan ya, berarti ada treatment harus dilakukan supaya citasinya naik. Nah, seperti apa? Itu aja. Jadi kita sepakati aja kalau harusnya tidak dipisahkan antara S1 dan antara penulis antara dosen dan mahasiswa. Maka kita menggunakan citasi dosen dan atau mahasiswa. Seperti itu. Siap, clear Pak Asmi. Yang kedua Pak Oke. Asmi, soal kurikulum. Tadi kan teman-teman Ilkom Kurikulum, menggunakan kurikulum OBE ya Pak. Tapi kan di TS yang dihitung nih kan kita kalau menghitung AMI itu pasti tahun ajaran sebelumnya gitu kan Pak. OBE-nya belum digunakan. Apakah bisa kita klaim di sini Pak? Ini kan belum OBE angkatan ini Pak 2019. takutnya Mbak. Ini 2019 ya kurikulumnya. Iya, ini kurikulum Oh, yang tadi di-linkkan itu OBE, bukan ya? Itu ininya aja Mbak, VKTS-nya aja. Yang link tadi itu VKTS-nya aja. Nah itu karena dokumen oke. VKTS-nya baru kan. Oh, Nah sorry, yang di sorry. kurikulumnya itu masih tetap yang belum OBE sih. 2021 ya berarti? Iya masih 2021 benar. Oke, Ini siap. kenapa link dokumen VKTS-nya draft naskah OBE? Oh, ini bagian atasnya Ya, ada tapi ya? namanya di situ tapi dokumen VKTS-nya ada di situ gitu. Mantap. Iya.
Sebenarnya Daripada bukan itu, bikin Pak. ulang maksudnya dokumennya gitu ya. Sebenarnya bukan Benar, itu. benar, betul Mbak Ainun. Wah. Sebenarnya bukan itu, Pak, yang diminta, tapi nggak apa-apa lah, biarkan aja. Yang sebenarnya diminta yang seperti apa, Pak? Jadi bisa kita Ada rapikan sekalian. sebenarnya kalau dokumen VKTS itu yang diminta kan berdasarkan apa review dulu. Kan penyusunan fisik ilmuwan kan ada tahapannya ya. Salah satunya Mm-mm. misalkan mengumpulkan stakeholder, apa kemudian apa tuh namanya musyawarah dari dosen-dosennya, kemudian baru menetapkan fisik ilmuwan. Gitu. Jadi kalau fisik ilmuwan sudah ada di sini nih, ya kan? Boleh. Nah mantap, itu boleh. Fisik Oke, berarti boleh itu aja dokumennya ya Pak ya. disahkan, ya udah itunya aja. Oke, Ah, sip. VKTS sebelumnya yang sudah disahkan oleh Kalau Senat gitu. rencana operasional kan biasanya rencana operasional dalam 5 tahun terakhir ya. Ah, boleh tuh kalau disahkan sudah senat. Tapi sebenarnya kurikulum itu disahkan oleh rektor harusnya. Tapi nggak apa-apa. Isi ilmuwan, isi. Iya, tapi oh iya iya kalau kurikulum nanti baru ya pokoknya itulah ya. Jadi kalau nggak ada Bapak Ibu jangan dipaksa ada gitu aja. Kalau nggak ada ya udah kosongkan aja biar jadi temuan gitu aja. Oke, tadi Pak Fikri mau nanya tuh, Pak Fikri Jangan dipaksa ada. Kenapa dari IP dan dikosongkan supaya jadi temuan? MIP. Supaya kita tahu oh ini perlu pendampingan. Oh, Ini silakan, Pak Fikri silakan. silakan. Ya Pak, apa ini? Ye, Pak Hari. Monggo Pak. Ada lagi anunya, apa namanya? PR-nya. Eh, Pak, saya ada pertanyaan titipan lagi, mohon maaf Pak. Oke. Loh kok titipan lu? Ya, Iya, Pak, kalau yang dosen sedang tugas belajar itu gimana Pak? Apakah tetap ngisi? Karena kan pridermanya kosong. di sini ya. Gak apa-apa Bu, tapi kan dosen home base dia. Oh gitu, tetap ngisi ya Pak ya berarti ya? Tetap ngisi Bu, tetap diisi aja di sini. Masa dia nggak diakui sebagai dosen Bu? Oh iya ya, baik. Iya. Baik Masukkan Pak. aja Bu, nggak apa-apa. Oke, baik Pak. Nah, BKD-nya berarti kalau nggak salah dosen tugas belajar juga masih mengisi BKD kok, ingat saya. Kewajiban dari tahun kemarin. Tapi mereka dianggap 12 SKS. Ya, tahuan deh. Oh, ada 1, 2, 3, 4 ya yang belum ya. Oh, pajakan lagi kuliah kan? Betul Pak, Berangkat. itu dia Pak. S3 Pak Teman di saya. air. Teman Bu Ainun nih, sama. Lah teman Anda juga, Bapak. Ya, tadi Pak Fikri nggak jadi nanya. Aman Bu. Kenapa Pak? Kenapa dia harus dibantu? Pak Reja, Pak Fikri mau nanya. Nah, Bau aman Bu. ya aman lagi. Nggak jadi kan gara-gara Pak Reja ini. Saking banyaknya bingung apa yang mau ditanyakan. Nih mumpung Pak Azmi ada kesempatan untuk membimbing kita secara langsung loh, Bapak Ibu. Karena saya pribadi pun belum familiar dengan instrumen ini ya, Pak Azmi ya. Tolong Sebenarnya nanti Bu, Excelnya di-share ke saya juga ya, Pak Azmi. Jadi saya bisa kan Ibu belajar bisa gitu. akses sendiri Bu. Di Kan yang kemarin itu ya? Ya surat nggak masuk ke Ibu kah? Aduh. Apa? Surat nggak masuk ke Ibu kah? Enggak. Oh, di GJMF nggak ada? Nggak ada. Atau yang Astagfirullah, kemarin itu udah Pak nanti Azmi saya buatkan share. akun itu ya? Bukan. Kalau buat akun itu Beda buat kan? di auditor nanti beda lagi. Iya. Memang auditor nanti kan P2MF nanti jadi auditor, tapi disilang sih. Ya, mungkin nanti Mbak Ainun ke fakultas mana gitu. Tapi kemarin itu kata Pak Ketua 3 orang auditornya satu prodi.
2 dari internal, 1 dari eksternal. Ketuanya dari eksternal, 2-nya dari internal. Jadi Internalnya UJM nih antar prodi itu, UJM ya? Oke. UJM-nya, UJM antar prodi nanti yang bertukar. Karena kan Oh, kemarin oke. atau 2 dari eksternal, 1 dari internal kalau nggak salah. Itu kan lupa. Soalnya kan yang 1 dari internal itu untuk melihat keterkaitan dengan bidang studinya. Karena kan kalau saya FKIP fakultas keguruan kan nggak tahu ya di FISIP seperti apa gitu ya. Nah itu mungkin yang kemarin. Iya, Pak Reja. Ada SK-nya tapi masih on the way. Ya itu nggak tahu SK-nya lama sekali belum turun. Yang sementara ini yang kami daftarkan adalah yang ini Pak, yang CPNS di GJMF. Ya, betul. Iya, makanya kami mengejar Pak supaya cepat cepat dibuat karena saat ini kan dekan nggak bisa buatkan SK lagi, membuat SK lagi, jadi harus ke rektor itu yang kami kejar. Hmm. Itu untuk MIP, MAP juga dibutuhkan itu dokumen itu. Nah, ya, harusnya titip ke LP3M Mbak, cepat itu. Oh Pak ya, Ketua yang minta langsung. oke nanti saya pesan sama yang buat soalnya WD1 Pak. Nanti saya sampaikan ke beliau. Ah, enggak, bukan LP3, LPTM nitip ke LP3M, nanti LP3M yang ngurus ke rektorat gitu. Kalau kalau Jalur orang dalam. ya kayak tumpuk. Tapi kalau misalkan Pak Ketua yang langsung paham, dia langsung minta kan langsung ke rektornya. Sip, sip, sip. Supaya cepat aja Oke, prosesnya. Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya mungkin Oh, bentar, terkait di PC datanya di masing-masing Visipol nggak ada jurusan silakan. nggak, Pak? Nggak ada, kita langsung program studi. Oh, gitu. Langsung program studi ya. Iya, Wah, susah ini. Nanti tingkatannya berarti langsung fakultas dong. Prodi langsung fakultas, nggak jurusan dulu. betul, betul. Semoga Kalau dengan OTK yang baru kami juga bisa membuat jurusan gitu, Pak Asmi. lo kenapa kenapa nggak boleh? Katanya Kan nunggu OTK kehutanan yang ada baru. jurusan. Katanya nunggu OTK yang baru saja. Oh, sabarlah Kemarin sudah tahun kita ini ya. buatkan proposalnya. Apanya, Pak? Nggak, setahu saya itu, Pak. Fakultas-fakultas lain sih, setahu saya ada jurusannya kok. Kenapa jadi Visipol enggak? Bahkan yang Kenapa ya? satu Nah, itu saya prodi nggak aja tahu kan juga. ada jurusannya. Karena Visipol ini unik, Pak. Jadi menggabungkan rumpun ilmu menjadi satu jurusan itu susah. Kami ini sebenarnya cukup Oh. beda-beda, kecuali beberapa program studi yang memang dekat gitu, kayak pemerintahan dan hubungan internasional. Nah, itu kan udah dekat itu memang ke politik. Tapi untuk program studi yang lain, nah ini kami masih meraba-raba. Psikologi nih berdiri sendiri nih, nggak bisa relate dengan prodi yang Enggak, lain. psikologi masuk ilmu sosial nggak? Kenapa? Psikologi masuk ilmu sosial nggak? Sampai saat ini masih ke ilmu sosial. Sampai nanti membangun fakultas sendiri. Ya, berarti Wah. bagi 2 jurusan aja. Ilmu sosial sama ilmu politik. Jadi Biar dapat jabatan psikologi baru. masuk ke ilmu sosial. Yang Cuma kalau sosial di masuk ke lantai ilmu 3, sosial Mbak. itu, kenapa? Yang sosial di lantai 3. Oh gitu. Pokoknya di lantai 3 itu sosial semua ya. Enggak ah. Lantai 2 enggak dong berarti. Enggak ada. Lantai 2 itu, iya. Lantai 2 budekan. Oke, Bapak Oke, Ibu, ada ngomong. lagi yang mau Nah, terakhir, didiskusikan? Mbak, Silahkan, Mbak, mau silakan nanya. Mbak Kamila. Ya, Iya, jadi ada case kayak gini. Salah satu dosen itu ada yang nggak punya NIDN. Nah, itu apakah tetap di-record datanya di sini atau gimana, Pak? Kenapa Bu belum punya? Pertanyaan itu dulu. Eh, Saya kurang tahu karena Dan dosen beliau senior saya CPNS baru kah? masuk.
Bukan, CPNS. beliau udah Dosen lama, udah senior, Pak. senior. Senior. Jadi itu agak berkelumit kisahnya Pak Asmi. Jadi Heeh. mau mengajukan ya adalah kisahnya sehingga kemudian coba kita ajukan itu tidak bisa sampai akhirnya sepertinya karena beliau sebentar lagi juga akan pensiun dan sudah tidak bisa diajukan lagi gitu Pak. Sehingga ya sudah kita mau nggak mau membiarkan, kita sudah coba bicarakan dengan kepegawaian soal itu, tapi memang juga dari mereka tidak ada solusi gitu. Jadi ya sudah, karena beliau sebentar lagi akan pensiun ya kita biarkan gitu kayaknya Pak statusnya. Kalau saya sih masukkan aja karena kan di sini nggak minta IDN juga ya. Oke, siapa? Ada kan diminta IDN. Kalau nggak ada diminta IDN ya masukkan aja dulu untuk sementara. Oke, Pendidikan siapa? beliau Tapi S2. S2, Dua. S2 jabatan fungsionalnya lektor ya Mbak Kamila ya? Kayaknya belum deh, Mbak. Asisten ahli. masih asisten Iya, ahli. kayaknya saya asisten ahli. Oh, oke oke. Iya. Tapi Ya tidak masukkan akan aja jadi dulu. bagian penilaian kan Pak Asmi itu? Oh, enggak, kan tinggal nambah dosen home base-nya aja. Siap. Tenang. Kan nggak ada NIDN di sini. Oh, berarti nanti ditambah ya. Berapa jumlah dosen yang memiliki NIDN kan nggak mungkin. Janganlah. Nggak usah lah. Ini kita tahu nih sistem. Kita usah. Kayaknya kami mewarnainya sembarang aja, Pak. Sembarang aja ini, Pak. Mewarnainya yang penting dekat-dekat warnanya ya sudah. Asal beda aja. Oke, oke, Baik, silakan. ada lagi. Oh, ini ada pertanyaan dari Mas Yadi nih. Praktisi di bagian MK-nya. Oh iya, nanti kami perbaiki dulu, Pak. Kayaknya memang tadi dari Pak Hari juga tadi ya udah kasih tahu. Harusnya ini apa kodenya itu harusnya langsung ngambil dari D10 sampai D100 biar semua mata kuliah masuk gitu. Tadi tadi harus malah nggak bisa tadi. Tapi kami perbaiki dulu, nanti kami perbaiki. Nih, terima kasih banyak udah ditandai. Izin Pak, Bu Ainun, saya Ya, mau silakan tanya. Pak Fikri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf terlambat karena tadi Oke, gampang. ada urusan. Jadi kan saya bertanya mewakili MIP saja dulu sementara. Karena kan MIP ini baru program studi baru, belum ada lulusan. Karena di beberapa poin ada menyangkut lulusan tentang tracer study dan kepuasan pengguna. Ya, Hmm. itu MIP apa ya, mengisi atau bagaimana Pak? Ya, Pak, kalau mau diisi apa, Pak? Ya makanya itu Ya, nggak ada nggak datanya. usah. Jadi prinsipnya gini, Pak, kalau memang nggak ada, jangan dipaksakan ada gitu aja. Ya, kalau memang nggak ada ya nggak apa-apa gitu aja. Karena memang nggak ada. Nggak ya, Gitu. ya takutnya kan Paksakan ini aja, Pak. sheet terintegrasi sama sheet pertama, jadi jangan ya Iya. kan otomatis nanti hasilnya belum memenuhi. Ya. Oh, nggak apa-apa, Pak. Biar itu nanti dicatat oleh auditor. Nanti kan pada saat Bapak auditor datang, Bapak konfirmasi, kami ini prodi baru, jadi nggak punya, jadi nanti nggak jadi temuan dia. Gitu. Oke. Ya, oke Pak. Gitu, Pak, ya. Kemudian Oh. di kan ada tunggu dulu, di poin prestasi dosen Ya. dan pengembangan prestasi dosen. Ini Ya. diisi per poin per nama atau misalkan satu si A, dua si A. Kalau misalkan dia punya prestasi yang Lebih dari banyak satu. misalkan, Ya. ya lebih dari satu. Kalau di sini prinsipnya adalah semua dosen terpenuhi. Kalau semuanya memenuhi ya, maksudnya semuanya mempunyai gitu ya. Jadi kalau misalnya ada 14 dosen, cukup 14 saja ditulis. Jadi satu orang dosen itu cukup satu. Kalau memang ada 2, 3 dan seterusnya, ambil yang lebih tinggi, yang paling tinggi lah bahasanya mungkin gitu ya. Siapa tahu Jadi ada internasional misalkan. Jadi mengikut ke
seat setelahnya juga. Jadi misalkan ada Iya betul. permintaan untuk oh ya, Nggih, cukup satu aja ya Pak, cukup satu aja. Kalau ya. banyak nanti nggak ada habisnya Pak, karena dosen itu kalau pengembangan kompetensi kan haus dengan pengembangan ya, gitu. Ikut-ikut apa. Nah, bahkan cuma nonton YouTube aja kan sebenarnya pengembangan kompetensi ya kan, tapi kan nggak mungkin dicatat di sini ya. Gitu. Kalau untuk yang pengisian seat di karya tulis, Pak, publikasi, kan itu juga sebenarnya berdasarkan dosen. Dia diisi semua dalam konteks 1 tahun ini. Ini sebenarnya diisi per TS-nya atau TS -1 sampai TS berapa, Pak? Iya. Oh, oh TS saja Pak. Di sini prinsipnya AMI itu hanya 1 tahun aja. Jadi kita tidak Ya. melihat data-data belakangnya, enggak. Tahun 2023 aja. Kecuali ya ada prodi yang mau akreditasi yang perlu misalnya AMI 3 tahun. Berarti isi aja datanya dari mundur. Jadi nanti kita pas visitasi bisa kita buatkan langsung 3 tahun. Kayak kemarin tadi di mana ya, minta tadi ya. Eh, lupa tadi di mana. Kesmus apa? Jadi semua misalkan tadi konteksnya pengisian publikasi dosen, semua publikasi yang sudah dilakukan selama 1 tahun saja. 1 tahun. Karena itu non Jadi akademik. tidak per dosen, tidak setiap dosen satu publikasi saja yang seperti yang Oh enggak. seat sebelumnya. Semua publikasi yang lahir lagi, yang terbit di tahun TS gitu aja. Iya, paham, Pak. Untuk Oke. itu untuk ini sementara itu cukup, Pak. Oke, Pak siap. Asmi, saya Nggih. menyambung. Nah, soal AMI nih Pak ya. Hmm. Kebetulan kan beberapa program studi di FISIP nih sedang masa akreditasi. Sedang mengurus borang maksud saya. Dan membutuhkan AMI memang. Ternyata memang dalam beberapa tahun ke belakang AMI-nya itu tidak rutin, Pak. Gitu. Tadi kan Pak Asmi bilang boleh tuh ya masih meminta untuk tahun mundur karena untuk keperluan borang. Pertanyaan saya, untuk tahun mundur masih tetap menggunakan format yang lama kan ya, Pak? Iya, format yang Ini lama. kan baru di tahun ini kan ya, tahun 2023 2024 ya. Iya. Oke, siap. Ya kalau mau yang ini juga nggak apa-apa, Bu. Kalau Iya, nggih. Nggih. Ya. Nggih. Aman. Jadi sebenarnya ini sebenarnya aja yang sebenarnya ini pun diisi untuk tahun mundur tapi diabaikan beberapa poinnya. Jadi apa isi aja yang tridharma, bagian mahasiswa dan sebagainya. Pendidikan, penelitian, pengabdian, yang lainnya abaikan, itu nggak apa-apa. Misalkan Pak nih Asmi nggak paham maksud pemutihan yang dimaksud Pak Reja nih. Hah? Maksudnya Pak Asmi bisa minta tahun mundur tapi tetap diisi borangnya begitu ya Pak Asmi ya? Maksudnya yang ini yang diisi supaya ada data yang mau diami kan ada harusnya ya. Ya, Gitu, dasarnya gitu. itu benar. Dasarnya Itu Pak gitu. Kalau sebenarnya kalau mau pemutihan berarti kan nggak ada temuan harusnya kan, tapi kan nggak mungkin AMI nggak ada temuan kan, gitu Pak. Gitu maksudnya. Jadi ya itu maksud ulun supaya jangan terlalu banyak juga temuannya gitu. Nah ya kan, iya. Isinya ya. Masalahnya yang penting. mengeluarkan AMI tahun lalu tuh Pak Irsan Pak, bukan Pak Asmi. Oh nggak apa-apa, saya yang keluarkan Bisa kan juga ya, sistemnya Pak saya. Asmi bisa juga ya. Alhamdulillah. Yang penting isi hariannya ada dulu Pak. Yang bagian melampaui tercapai ini, nah kami ada dasarnya gitu untuk mengolah. Ya kan? Siap. Karena kita kurangi yang belum tercapainya banyak banget, kita kurangi. Nah, oh ini tahun kemarin instrumen ini kerendah, ini baru tambahan tahun depan. Gitu Pak. Ya. Penting dikomunikasikan aja, dibicarakan dulu lah maunya seperti apa kan. Dibicarakan dengan coffee kenangan Pak Reja. Kalau aja singgah kali 3M aja, banyak loh itu. Baik, Bapak Ibu, Mas Mbak. Siap.
Baik, Mas Mbak Nungguin mohon dan kedua. juga Terakhir, Bapak Mbak. Ibu, ada lagi yang ingin didiskusikan, Nah, monggo. saya Mbak terakhir. Oke, Pak Fikri, silakan. Ya. Iya, Pak. Saya di poin sheet 4.6 Pak, yang survei kepuasan. 4.6 Apakah 6.4. 6.4 ya. Survei Ya, kepuasan oke. ini kan ada 7 ke 6 ya, 6 poin kalau Yuk, kami di MIP. S2 ya, S2 ada satu yang hilang. Ya, MPK. ya. 6 dan 7 ini S1 ya Pak. S1 Ah, 7 Anda ya, MPKM dia. 6 dan 7 untuk S1 maupun S2. Iya. Sejauh ini yang saya dapat kalau survei kepuasan kan kita merujuk pada hasil yang dikerjakan GJMF. Nah, Ya. tapi kalau saya teliti di GJMF itu cuma 5 parameter saja, Pak. Ya. Ya, Itu itu kerja dosen. ini sebenarnya dibuat GJMF atau program studi yang buat? Sebenarnya ini dilakukan oleh fakultas. Sebenarnya loh ya. Sebenarnya. Tapi kan pertanyaannya adalah apakah ini dilakukan? Setahu saya sampai saat ini tidak. Atau mungkin saya nggak tahu gitu ya. Tapi pada prinsipnya kalau memang tidak dilaksanakan, nggak usah diisi, itu aja prinsipnya. Jadi Ya, biar jadi mohon temuan izin, di fakultas, Pak dah Asmi. itu aja. Untuk Oke. tahun 2023-2024 kita sudah melaksanakan survei kepuasan dengan Nah, menggunakan indikator kepuasan gitu ya, dan ada dimensi-dimensi yang kita ukur. Nah, untuk teman-teman nanti bisa mengacu ke laporan survei tersebut jika memang ada poin yang tidak tersampaikan di laporan tersebut yang dari yang sekian diminta ini, ya kosongkan. Tapi kalau untuk sarana prasarana kan ada tuh ya, hasil pengukurannya itu bisa dimasukkan dari hasil laporan tersebut gitu. Jadi satu laporan bisa memenuhi item-item ini, tapi mungkin belum semuanya karena juga detail kebutuhannya saya juga baru tahu gitu. Jadi untuk next laporan survei kepuasan kita akan buat berdasarkan item-item ini. Begitu teman-teman. Sebentar Mbak Inon, ini sebenarnya survei ini nanti akan dibuat di SPMI. Gimana, Pak? Terintegrasi deh. Semua survei ini sebenarnya nanti akan dimuat di SPMI di tahun depan. Ini. Tapi untuk tahun ini kalau memang prodi sudah melaksanakan atau P2M sudah melaksanakan, nggak apa, data yang ada aja. Prinsipnya kalau nggak ada, nggak usah diisi, udah gitu aja. Betul. Jangan merepotkan diri sendiri. Gitu. Oke. Iya. Kemarin sudah saya kasih ke Mbak Mulka, Pak Reja. Oh iya, kemarin itu memang mau kita publish di website, tapi karena website kita sedang migrasi kan, jadi kemarin kami merapikan migrasinya dulu, baru kemudian dokumen-dokumen GJMF itu di-upload di website yang baru. Sampai saat ini website sendiri itu terakhir saya cek itu masih terhubung ke website yang lama, jadi belum benar-benar migrasi. Nah itu yang mau kita rapikan terlebih dahulu. Begitu. Betul. Iya, target kita memang secepat mungkin agar bisa migrasi, Pak Reja. Makanya beberapa kali kita intens untuk mengawal migrasi ini, tapi ternyata tidak semudah yang kita bayangkan realisasinya. Tapi kami tetap mengejar karena sebelum borang teman-teman khususnya yang sedang berproses, baik itu borang akreditasi maupun borang ISK, kita upayakan sebelum borang itu disubmit, yang masuk ke dalam borang itu sudah link dari website, bukan dari Google Drive atau sejenisnya. Gitu. Oke. Oke. Betul. Iya, nggak apa-apa, Pak. Nanti setelah ada linknya, tinggal ini lagi kan diganti saja gitu. Kan tidak mesti harus link bukti, Pak di sini Pak, link bukti apa? Link bukti di website resmi. Oh, untuk enggak, yang di sini ya, untuk AMI ya? Iya. Baik. Kecuali ada sih beberapa yang kayak jadwal kuliah itu harus di website resmi. Berarti sementara kita upload dulu di website yang lama ya, Pak Asmi. Boleh. Ya,
Nanti linknya Sebenarnya akan saya tujuannya supaya websitenya berisi, ya ada isinya lah gitu, ada update tiap, ya minimal 1 semester sekali lah. Iya, Itu aja. Begamatan, siap Pak begamatan. Asmi, terima kasih. Ya, oke, silakan. Ya, ada lagi Bapak Ibu, Mas Mbak, silahkan. Oke, ini. Jika eh, Websitenya website resmi Prodi, Pak. Bukan, ya bukan website dong, media sosial namanya. Ya di website dong, Pak. Berarti. Oke, siap. Oke, ada lagi. PR, PR, ada PR. lagi? Ada PR kah dari Pak Asmi nih? Enggak ada, enggak ada. Oh, ngisi Oh. aja, enggak PR. Baik, jika dari Bapak Ibu sudah tidak ada yang perlu dikonfirmasi ke Pak Asmi, mungkin nanti jika setelah pertemuan ini ada hal-hal yang kemudian masih mengganggu pikiran Bapak Ibu ya, masih galau gitu, silakan nanti di-share ke saya. Saya akan coba teruskan ke Pak Asmi untuk mendapatkan solusi sesegera mungkin. Karena target kita kan tinggal 3 hari waktu hari kerja ya untuk menyelesaikan AMI ini. Semoga bisa mencapai hasil semaksimal mungkin yang kita bisa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Azmi yang telah memberikan waktunya hari ini untuk memberikan bimbingan kepada kami dan sekaligus memberikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman. Dan juga saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Koordinator Program Studi, ada Bu Dian dari Psikologi dan juga Pak Reza dari Ilmu Pemerintahan, serta teman-teman yang lain. Ada Pak Ismail juga dari Program Studi Pembangunan Sosial. Terima kasih sekali Bapak Ibu telah hadir dan juga teman-teman yang lain. Terima kasih, tetap semangat Bapak Ibu, jaga kesehatan. Semoga kita bisa menyelesaikan tugas ini dengan selamat sentosa gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, ditanya dulu sama Pak Reja nih. Pak Ismail nggak ada nanya kah? Biasanya Pak Ismail langsung chat aja. Dia udah dekat maghrib ya di Samarinda. Oh iya, Pak Ismail tinggal. Oh, Ibu, Oh iya, mantan oh, Ibu nggak di teman Samarinda ya? baik ya. Oh, Oh iya, lagi saya lagi kita di ke pantai, Samarinda. Pak. Lagi di Oh pantai. iya. Oke, oke. Siap. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, mohon mohon izin izin Bapak saya Ibu, akhiri saya ya. akhiri. Makasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Siapa? Siapa ketua? Wah, kan. Izin saya akhiri Bapak Ibu. Sampai Oke, ketemu Pak lagi. Ketua.